Di ronde yang ke-8 ini Daud Yordan mampu menuntaskan duelnya. Dia melepaskan pukulan bersih ke arah rusuk Pavel dan ditutupnya dengan hook kiri keras. Petinju Rusia pun akhirnya sontak terjatuh sambil memegangi rusuk kirinya. Para pendukung Malikov pun akhirnya tercengang. Mereka mendadak membisu setelah sejak ronde pertama tak henti-hentinya memberikan dukungan, baik dengan teriakan hingga tepuk tangan yang setiap kali pukulan Malikov ini mendarat di tubuh dan wajah Daud Yordan. Mereka yang awalnya duduk sangat rapi, mendadak serentak berdiri. Beberapa di antara mereka menutup dan mengusap wajah. Sebagian terpaku sambil menatap ring tinju. Bahkan wajah perempuan yang diyakini sebagai istri Malikov yang berdiri tak jauh dari ring juga terpana. Suasana di Ekaterinburg, Rusia pada hari Senin 23 April 2018 kala itu benar-benar sepi senyap. Kecuali teriakan kemenangan kubu Daud Yordan dan beberapa orang warga negara Indonesia yang ikut menonton langsung laga Daud Yordan versus Pavel Malikov. Namun kemudian suasana hening itu pecah saat Daud Yordan menunjukkan sisi sportivitasnya sebagai atlet sebagai juara dunia. Ia menghampiri dan memeluk Pavel Malikov yang terbaring tak berdaya menahan sakit. Ya, melihat sikap sportif yang diperlihatkan oleh Daud Yordan, petinju Indonesia, publik Rusia yang mayoritas para pendukung Malikov membalasnya dengan sangat indah. Mereka yang berdiri sejak Malikov tumbang memberikan tepuk tangan yang meriah untuk Daud Yordan. Tepuk tangan tersebut berlangsung cukup lama, bergemuruh memenuhi arena. Bahkan perempuan cantik yang diyakini sebagai istri Malikov juga memberikan tepuk tangannya. Wajah-wajah yang tadinya tegang berubah menjadi raut penuh kebanggaan. Bangga karena Daud Yordan meski mampu mengalahkan Malikov, namun dirinya tidak merayakannya secara berlebihan. Sebaliknya, Daud Yordan malah menunjukkan respek dan simpati kepada Malikov. Sungguh sebuah pertarungan yang mengaduk emosi. Sebuah pertunjukan yang hanya bisa dilihat di arena olahraga dengan atlet-atlet kelas dunia. Bravo Daud Yordan, bravo Pavel Malikov. Денизец. А вот здесь мог подловить Маликова. Кот слева от Маликова и по корпусу справа добавляет. Но потом остается Павел после... Хорошо! Поединок все очень показывающий. Значно. И постарается выбрасывать как можно больше ударов. Ya, jadi memang apa yang dilakukan Pavel Malikov tentu agak kurang sportif ya, karena dia membanting saya dengan sengaja. Namun jelas-jelas ya, lihat ya. Betul. Namun wasit melihat itu sebuah pelanggaran yang pada akhirnya wasit memutuskan untuk memotong poin dari Pavel Malikov sehingga Pavel Malikov kehilangan angka di ronde ini. Ya, ini kita lihat bagaimana Pavel membanting Anda tadi. Pengurangan poin artinya untuk Pavel? Ya, betul. Jadi di ronde ini Pavel Malikov kehilangan 2 poin. Justru dia kehilangan poin karena dengan sengaja dia melakukan tindakan yang kurang sportif. Oke. Daud membongkar indikasi ketika aksi tak sportif Pavel di pertengahan ronde ke-6 ketika membanting Daud Yordan dengan sengaja. Daud pun juga membongkar indikasi adanya kecurangan, mulai dari pertarungan yang memberatkan dirinya hingga sarung tinju yang digunakan Pavel Malikov. Ya, sarung tinju biasanya yang mereka gunakan RCC Promotion ini adalah Grand ya. Grand itu buatan Amerika. Namun untuk pertarungan kali ini saya tidak tahu kenapa mereka mencoba menggunakan Cleto Reyes. Cleto Reyes itu adalah produk sarung tinju yang dibuat oleh Meksiko, di mana Cleto Reyes ini sendiri sangat sering digunakan oleh petinju-petinju yang memang punya rasio kemenangan KO yang tinggi. Karena dampak dari fighter ya. Iya, fighter. Ya. Karena dampak dari pukulan itu sendiri memang sangat luar biasa dari Cleto Reyes glove-nya.
Dan menarik juga sebelum pertandingan Anda optimis menang. Begitu apa yang membuat Anda begitu percaya diri bisa menganfaskan seorang Pavel Malikov? Ya, saya sendiri memang sangat optimis karena hasil latihan yang signifikan peningkatannya membuat saya dan tim percaya bahwa hasil latihan itu akan berbuah manis pada pertarungan. Wasit sempat menghentikan laga dan memperingatkan Pavel Malikov petinju Rusia. Namun untungnya Daud Yordan masih bisa bangkit dan meneruskan laganya. Daud Yordan makin mendominasi jalannya laga. Dia berhasil memasukkan beberapa pukulan telak. Говорит, мне мало, давай еще. Но вот смотрите, чувствуют бойцы после экватора. Но вот остается Маликов перед соперником, принимает в очередной раз эту рубку. И снова открывается рассечение в районе левого глаза у Дауда Йордана. Встречать и главное не зависать перед соперником, перед своим. Pertarungan terus makin sengit di ronde yang ketujuh. Daud terus menggempur Malikov lewat kombinasi pukulannya. Pukulan-pukulan Daud Yordan membuat Malikov terjatuh kali ini. Namun sayang, wasit tak menghitung karena dianggap jatuhnya petinju Rusia tersebut karena terpleset. Ya, Daud pun kemudian meneruskan serangannya di ronde yang ke-8. Сегодня Павел Маликов пока не может отойти на ногах от Йордана, не может разорвать дистанцию, и приходится ему играть по правилам индонезийца, рубиться и пропускать эти удары тяжелые причем. Ваше надо собраться! Вот! Di ronde yang ke-8 ini Daud Yordan mampu menuntaskan duelnya. Dia melepaskan pukulan bersih ke arah rusuk Pavel dan ditutupnya dengan hook kiri keras. Petinju Rusia pun akhirnya sontak terjatuh sambil memegangi rusuk kirinya. Para pendukung Malikov pun akhirnya tercengang. Mereka mendadak membisu setelah sejak ronde pertama tak henti-hentinya memberikan dukungan. Baik dengan teriakan hingga tepuk tangan yang setiap kali pukulan Malikov ini mendarat di tubuh dan wajah Daud Yordan. Mereka yang awalnya duduk sangat rapi, mendadak serentak berdiri. Beberapa di antara mereka menutup dan mengusap wajah. Sebagian terpaku sambil menatap ring tinju. Bahkan wajah perempuan yang diyakini sebagai istri Malikov yang berdiri tak jauh dari ring juga terpana. Suasana di Ekaterinburg, Rusia pada hari Senin 23 April 2018 kala itu benar-benar sepi senyap. Kecuali teriakan kemenangan kubu Daud Yordan
dan beberapa orang warga negara Indonesia yang ikut menonton langsung laga Daud Yordan versus Pavel Malikov. Namun kemudian suasana hening itu pecah saat Daud Yordan menunjukkan sisi sportivitasnya sebagai atlet sebagai juara dunia. Ia menghampiri dan memeluk Pavel Malikov yang terbaring tak berdaya menahan sakit. Ya, melihat sikap sportif yang diperlihatkan oleh Daud Yordan, petinju Indonesia, publik Rusia yang mayoritas para pendukung Malikov membalasnya dengan sangat indah. Mereka yang berdiri sejak Malikov tumbang memberikan tepuk tangan yang meriah untuk Daud Yordan. Tepuk tangan tersebut berlangsung cukup lama, bergemuruh memenuhi arena. Bahkan perempuan cantik yang diyakini sebagai istri Malikov juga memberikan tepuk tangannya. Wajah-wajah yang tadinya tegang berubah menjadi raut penuh kebanggaan. Bangga karena Daud Yordan meski mampu mengalahkan Malikov, namun dirinya tidak merayakannya secara berlebihan. Sebaliknya, Daud Yordan malah menunjukkan respek dan simpati kepada Malikov. Sungguh sebuah pertarungan yang mengaduk emosi. Sebuah pertunjukan yang hanya bisa dilihat di arena olahraga dengan atlet-atlet kelas dunia. Bravo Daud Yordan, bravo Pavel Malikov.